Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Novita Dewi dengan NIM 2403016064. Sebelum memasuki presentasi pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Meditaro karena telah memberikan saya untuk berpresentasi pada kali ini. Presentasi pada kali ini yaitu dengan materi Information Resources Information System, di mana materi pada kali ini yaitu ada sumber daya informasi perusahaan meliputi 1. Spesialis informasi atau spesialis, di mana spesialis informasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada sistem analis, programmers, database administration, network, spesialis, operation personnel. Kemudian yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Yang ketiga ada perangkat lunak atau software. Yang keempat ada pemakai atau user. Yang kelima ada data, dan yang keenam ada information. Berikutnya spesialis informasi, di mana spesialis informasi ini sebagian besar berada di unit jasa informasi dan sekarang ini cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Kemudian ada struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi. Yang pertama yaitu ada CEO dan beberapa bagian di bawah CEO ini. Kemudian ada sumber daya informasi, di mana sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Kemudian sebagai besar, sumber daya informasi berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CEO. Selanjutnya, model dari sistem informasi sumber daya informasi, di mana subsistem ini menginput beberapa bagian atau menginput beberapa poin. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yang kedua riset sumber daya informasi, yang ketiga intelijen informasi daya informasi. Kemudian yang kedua ada subsistem output, di mana subsistem output ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, dan sumber daya terintegrasi. Kemudian, sebuah model untuk sumber daya informasi, sistem informasi. Dan berikut inilah adalah bagan atau gambaran dari sebuah model untuk sumber daya informasi, sistem informasi. Kemudian ada subsistem riset sumber daya informasi. Subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Kemudian subsistem riset sumber daya informasi ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Kemudian ada subsistem intelijen sumber daya informasi. Subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan, di mana ada pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Berikut ada 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu. Yang pertama adalah kita harus mengenali pemakai sistem informasi. Kemudian tentukan kebutuhan mutu pemakai. Yang ketiga ada buat ukuran mutu. Yang keempat tentukan strategi mutu sistem informasi. Terapkan program mutu sistem informasi. Dan yang keenam ada pantau kriteria mutu sistem informasi. Kemudian dalam manajemen kualitas ini kita dapat mencapai beberapa poin-poin dalam manajemen kualitas dalam jasa informasi. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasikan pelanggan sistem informasi.
yaitu dengan komputer pengarah sistem informasi manajemen. Yang kedua, dengan menerapkan sistem formal. Kemudian, kita dapat mendefinisikan sebuah kualitas pelanggan dengan dimensi kualitas produk dan dimensi kualitas jasa. Selanjutnya, kita dapat menetapkan metrik kualitas, di mana kualitas produk informasi, kualitas jasa informasi. Kemudian yang keempat, kita dapat mendefinisikan strategi kualitas sistem informasi, yaitu dengan penerimaan dan pelatihan. Berikutnya ada pengembangan sistem berorientasi pemakai, di mana pengembangan sistem berorientasi pemakai ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada analisa pasar, kemudian analisa penerimaan produk, analisa tugas, pengujian prototip, kemudian ada pengujian sistem operasional. Kemudian ada kita juga dapat menetapkan program kualitas sistem informasi, yaitu dengan penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada memantau kinerja kualitas sistem informasi, yaitu dengan memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit sistem informasi. Kemudian yang terakhir ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi, yaitu ada konsolidasi, ada downsizing, di mana downsizing ini adalah transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada outsourcing, yaitu dengan mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.